Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Asanu, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang ketiga, LPTK Universitas Negeri Manado. Hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan mengajar di kelas 11 MIA 1 dengan tema limit fungsi aljabar, subtema menyelesaikan limit fungsi aljabar dengan cara pemfaktoran dengan menggunakan metode problem based learning. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari kita akan mempelajari atau masuk dalam pelajaran materi limit fungsi aljabar. Nah, apa kaitannya limit fungsi aljabar dengan kehidupan sehari-hari? Tapi sebentar itu baru kita pelajari. Yang pertama, saya minta satu orang untuk membaca doa. Aksan, silakan menunjukkan. Teman-teman, marilah kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua. Seperti apa yang saya bilang tadi, bahwa apa kaitan limit fungsi aljabar kalau kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari? Misalkan dalam perbankan menghitung laba atau keuntungan dari kredit, ya, kredit nasabah. Kemudian apalagi ini jual beli motor, ya. Keuntungan itu bisa dihitung dengan menggunakan limit fungsi aljabar, dan banyak lagi hal-hal dalam kehidupan sehari-hari yang bisa menggunakan limit fungsi aljabar. Oke, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ini, yaitu melalui kegiatan model pembelajaran problem based learning. Jadi ada dua model pembelajaran yang sering digunakan di sekolah dalam pembelajaran, yaitu model pembelajaran problem based learning atau PBL. Itu metode pembelajaran yang memecahkan masalah. Kemudian yang kedua, project based learning. Project based learning itu adalah sebuah metode dengan menggunakan atau menghasilkan proyek atau produk. Nah, itu sudah dilakukan di PPL 2 kemarin. Ya, maka peserta didik dapat menentukan limit fungsi aljabar dengan metode pemfaktoran dengan benar. Kalian masih ingat cara memfaktorkan? Dipelajari di kelas 2 kemarin. Kalian masih kelas 11, baru setahun lebih kemarin kalian pelajari di kelas tentang metode pemfaktoran. Ada 3 langkah memfaktorkan, ya, ada 3 langkah, dan sebentar kita ulangi. Oke, kemarin saya sudah membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Jadi sekarang berkumpul sebagai kelompoknya masing-masing. Silakan. Ini kelompok 1. Ya. Di sini kelompok 2. Sini kelompok 2. Sini. Oke. Ini. Kemana? Ini kelompok 3. Kemudian sana kelompok 4. Jadi metode kali ini kita menggunakan diskusi kelompok, ya. Diskusi kelompok untuk memecahkan masalah. Masalah apa itu? Masalah yang ada dalam LKPD nanti saya bagikan tentang permasalahan
yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Sekarang waktunya saya membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Silakan dilihat LKPD, ada masalah yang harus kalian pecahkan. Ya, coba dilihat di LKPD-nya masing-masing. Nah, di situ kompetensi dasarnya yang menjelaskan limit fungsi aljabar secara intuitif dan sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya. Kemudian indikator menentukan limit fungsi aljabar dengan metode pematoran. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan program basic learning, maka peserta didik dapat menentukan limit fungsi aljabar dengan metode substitusi langsung dengan benar. Ya, pendekatan ini saintifik, metode pembelajaran, diskusi, tanya jawab, penugasan dan lain-lain. Nah, lihat materinya itu apa itu metode substitusi pada limit fungsi aljabar. Ya, silakan ada semua di LKPD. Nah, di situ ada kegiatan diskusi. Silakan dilihat. Sebuah pesawat berpenumpang akan mendarat di landasan pacu dalam jarak sekitar 500 meter. Semakin dekat ke landasan, berapakah besarnya kecepatan pesawat saat telah mendarat jika fungsi kecepatan saat pesawat akan mendarat adalah titik 2. Jadi itu silakan kalian diskusikan, ya, diskusikan permasalahan, pecahkan permasalahan yang ada dalam LKPD. Saya kasih waktu 20 menit, silakan. Nanti setelah itu 1 atau 2 kelompok mempresentasikan, membacakan hasil kerjanya. Silakan didiskusikan.
Ya, ini ada contoh metode pemfaktoran ya. Yaitu x kuadrat dikurang 25 itu yang difaktorkan, dipecahkan menjadi x tambah x kurang 3 x tambah 5. Caranya memfaktorkan atau memecahkan atau menyederhanakan bentuk pembilang, mencari faktor yang sama dengan penyebutnya supaya bisa dihabiskan atau dihilangkan, sehingga yang tersisa tinggal satu faktor. Setelah itu baru dimasukkan nilai x-nya. Ya, cara memfaktorkan itu ada 3. Untuk dijelaskan di kelas 2 kemarin. Yang pertama apa? Kuadratkan x, kemudian misalkan contohnya ya, kuadratkan x, kemudian pangkatkan 25, kemudian kalikan. Kalikan 25 dengan pangkat, kemudian kalikan dengan x. Yang terakhir, pangkatkan atau kuadratkan nilai konstan. Ada 3 angka. Nah itu pada contoh kenapa dari x kurang 3 dikali x tambah 5 menjadi x kuadrat kurang 25. Karena x kali x kuadrat. Kemudian x kali 5 5x. Kemudian negatif 3 kali x negatif 3x. Yang terakhir 3 kali 5, bukan 5 dan 3 dia 5 itu. 5 kali 5 25. Kalau 3 ini tidak habis berarti secara nilai x ya. Nah, karena ada faktor yang sama dengan penyebutnya, yaitu x dikurang 5, sehingga yang tersisa x tambah 5. Itu yang dimasukkan nilai x-nya, pendekatan x-nya, sehingga hasilnya itu 10.
Nah itu yang kamu buat nanti di situ. Biar soal di LKPD, tugas di LKPD. Oke, waktunya selesai. Iya. Saya minta kelompok 1 untuk mempresentasikan salah satu anggotanya untuk mempresentasikan hasil yang didiskusikan. Silakan. Suaranya. Ya, kelompok lain silakan disimak. Siapa tahu jawabannya beda dengan kelompok 1. Kalau beda silakan ditanggapi. Ada yang ditanyakan. Sebuah pesawat berpenumpang akan mendarat di landasan pacu dalam jarak sekitar 500 meter semakin dekat ke landasan. Sebuah pesawat berpenumpang akan mendarat di landasan pacu dalam jarak sekitar 500 meter semakin dekat ke landasan. Berapakah besarnya kecepatan pesawat saat dalam mendarat jika fungsi kecepatan saat pesawat akan mendarat adalah diketahui jarak pesawat semakin dekat ke landasan pacu 500 meter. Dimasukkan ke dalam limit x kuadrat kurang 497 x kurang 1500 bahagi x kurang 500 untuk mendekati 500. Limitnya x tambah 3 dalam kurung x kurang 500 bahagi x kurang 500. Di sini karena pembilangan penyebutnya sudah sama, x kurang 500 jadi dihilangkan, tersisa limitnya x tambah 3 sehingga dituliskan di bawah 500 tambah 3 yaitu 503. Jadi besar kecepatan saat pesawat telah mendarat adalah 503 km per jam. Ya, itulah presentasi dari kelompok 1. Siapa tahu ada dari kelompok lain yang ingin menanggapi. Siapa tahu tidak sama cara kerjanya atau hasilnya dengan kelompok 1, silakan ditanggapi. Ya ada, kalau tidak ada, saya lanjut ke kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Silakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soalnya, sebuah pesawat berpenumpang akan mendarat di landasan pacu dalam jarak sekitar 500 meter semakin dekat ke landasan. Berapakah besarnya kecepatan pesawat saat telah mendarat jika fungsi kecepatan saat pesawat akan mendarat adalah jawabannya diketahui jarak pesawat semakin dekat di landasan pacu sama dengan 500 meter. Fungsi kecepatan pesawat sama dengan x kuadrat dikurang 497x dikurang 1500 per x dikurang 500. Ditanyakan besar kecepatan saat pesawat telah mendarat. Alternatif penyelesaiannya limit hx x mendekati 500 sama dengan x kuadrat dikurang 497x dikurang 1500 per x dikurang 500 sama dengan limit x mendekati 500 x ditambah 3 dalam kurung x dikurang 500 per x dikurang 500 sama dengan limit x mendekati 500 x ditambah 3 sama dengan 500 ditambah 3 sama dengan 500. Jadi besar kecepatan saat pesawat telah mendarat adalah 503 km per jam. Sekian dari kelompok kami. Ya, itulah presentasi dari kelompok 2. Ada yang ingin diterapi dari kelompok lain? Ada. Ya, silakan. Kelompok 1. Ya, dengar apa ini? X tambah 3. Dari mana itu siapa dia? Ada X ya tambah 3. Cuma gitu ya. Ya, pertanyaan dari kelompok 1, dari mana didapat X tambah 3? Kenapa tinggal tersisa X tambah 3? Maksudnya yang lain itu kemana? Faktor yang lain kemana? Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok. Nilai X itu didapat dari, tadi kan saya bilang X dikurang 500 dibagi sama X dikurang 500 kan sudah sama. Jadi itu sudah habis. Jadi tinggal nilai X-nya saja yang didapatkan sama teman-teman itu. X ditambah 3. Jadi itu yang dimasukkan. Sedangkan nilai X-nya itu adalah 500. Jadi 500 ditambah 3. Ya, oke. Saya tambahkan sedikit bahwa yang dimaksud dengan dari kelompok jawaban dari kelompok 2 tadi bahwa hasil pembakturannya itu menghasilkan faktor persekutuan yang sama antara pembilang dan penyebut, sehingga kalau ada faktor persekutuan yang sama nilainya itu habis. Itu tujuannya, menyederhanakan bentuk itu supaya ada yang bisa dihabiskan. Yang dihabiskan itu apa? Faktor persekutuan yang sama. Itu gunanya metode pembakturan. Sehingga yang tersisa adalah X tambah 3. Ya, berikan apa semua untuk kelompok 1 dan 2. Saya lanjutkan ke kelompok 3. Silakan untuk presentasinya. Siapa yang Waalaikumsalam. Dari kelompok 3 yang mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebuah pesawat berpenumpang akan mendarat di landasan pacu dalam jarak sekitar 500 meter semakin dekat ke landasan. Berapa besarnya kecepatan pesawat
komunitas kelendaran laju sama dengan 500 meter. Fungsi kecepatan pesawat sama dengan X pangkat 2 kurang 400 X kurang 1500 per X kurang 500. Ditanyakan besar kecepatan saat pesawat dalam mendarat sama dengan ada referensinya limit X limit HX sama dengan A X pangkat 2 kurang 497 X kurang 1500 per X kurang 500 sama dengan limit X tambah 3 X kurang 500 per X kurang 500. Limitnya dalam kurung X tambah 3 sama dengan 500 tambah 3 sama dengan 503. Jadi besar kecepatan saat pesawat dalam mendarat adalah 503 km per jam. Itulah jawaban dari kelompok saya. Ya, oke. Itulah presentasi dari kelompok 3. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, yang penting jangan ditanyakan siapa pilotnya. Jangan bisa jawab itu. Tidak ada, kalau tidak ada kita lanjut ke kelompok terakhir. Silakan kelompok terakhir. Oke, baiklah, atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan hasil dari diskusi kami. Sebuah pesawat berpenumpang akan mendarat di landasan pacu dalam jarak sekitar 500 meter semakin dekat ke landasan. Berapakah besar kecepatan pesawat saat telah mendarat jika fungsi kecepatan saat pesawat akan mendarat adalah? Jadi, untuk diketahui jarak pesawat semakin dekat ke landasan pacu sama dengan 500 meter. Fungsi kecepatan pesawat sama dengan X pangkat 2 kurang 490 X kurang 1500 per X kurang 500. Yang ditanyakan, besar kecepatan saat pesawat telah mendarat. Oke, jawabannya, limit HX sama dengan X pangkat 2 kurang 497 X kurang 1500 per X kurang 500 untuk X mendekati 500 sama dengan X tambah 3 X kurang 500 per X kurang 500 untuk X mendekati 500 sama dengan limit X tambah 3 untuk X mendekati 500 sama dengan 500 tambah 3. Jadi hasilnya itu sama dengan 503. Jadi besar kecepatan saat pesawat telah mendarat adalah 503 km per jam. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Presentasi dari kelompok terakhir. Ya. Setelah mendengar dari keempat kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, siapa yang bisa menarik kesimpulan dari apa yang kita pelajari pada siang hari ini? Silakan. Ya. Silakan, Suban. Jadi kesimpulannya, metode pemfaktoran akan digunakan apabila setelah kita menerapkan metode substitusi menghasilkan bentuk 0 per 0 tidak terdefinisikan atau tidak tertentu. Oleh karena itu diperlukan upaya lain. Salah satunya dengan cara mencari faktor persekutuan yang sama antara bagian pembilangan dengan bagian penyebut. Itulah kesimpulan dari saya. Ya, oke. Itulah kesimpulan dari Suman tadi. Jadi maksudnya, ketika kita menggunakan metode substitusi, tahu metode substitusi? Metode substitusi itu mengganti nilai. Itu yang terakhir kamu gunakan tadi. X kamu ganti dengan 3. Itu namanya metode substitusi. Nah, ketika kita menggunakan metode substitusi untuk menyelesaikan soal limit,
tetapi kita menghasilkan hasil 0 per 0. 0 per 0 itu tidak terdefinisi atau tidak mempunyai nilai, maka kita memerlukan upaya lain atau kita memerlukan metode lain, kita memerlukan cara lain, yaitu dengan cara mencari faktor persekutuan yang sama antara pembilang dan penyebut supaya bisa kita sederhanakan, bisa kita hilangkan sehingga terdapat hanya satu nanti fungsi di situ atau faktor di situ. Kemudian baru kita gunakan lagi metode substitusi. Jadi itu cara kapan digunakan metode pemfaktoran. Oke, untuk sebelum kita akhiri, Pak Guru memberitahukan bahwa ada tugas yang Pak Guru kirim melalui via WA Group kelas masing-masing. Nanti Pak Guru kirim di situ, nanti kalian kerjakan, dikumpulkan. Ya. Sebelum kita akhiri, saya minta untuk orang untuk begitu. Siapa lagi yang mau begitu? Silakan. Suban, silakan tujuh doanya. Teman-teman, marilah kita berdoa sesuai agama dan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, adik-adik, sampai di sini dulu perjalanan kita pada siang hari ini. Ya, nanti pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang metode pemfaktoran. Karena tadi baru metode substitusi cuma diselesaikan dengan metode pemfaktoran. Nanti pertemuan berikutnya kita masuk ke inti metode pemfaktoran. Oke? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.